Perkenalkan, nama saya Isdayanti dengan NIM 224611169 dari kelas C3 kuliah komputasi paralel. Marga sort adalah algoritma pengurutan sorting yang bekerja dengan cara membagi data menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengurutkan setiap bagian secara terpisah, dan akhirnya menggabungkannya kembali menjadi satu daftar yang sudah terurut. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi sub-masalah kecil, menyelesaikannya lalu menggabungkan hasilnya. Cara kerja Marga sort bekerja menggunakan konsep divide and conquer dengan 3 tahap utama, yaitu membagi, mengurutkan, dan menggabungkan. Ringkasan kecilnya itu pecahan 8, 3, 5, 2, pecahan lagi 8, 3, 5, 2, gabungan kecil 3, 8, dan 2, 5. Gabungan final 2, 3, 5, 8. Hasil akhir data 2, 3, 5, 8. Di sini kita bisa melihat cara kerja marga sort. Nah, yang pertama itu divide atau membagi. Ambil sebuah array yang akan diurutkan. Cek panjang array. Jika panjang lebih kecil, satu array dianggap sudah terurut. Jika panjang lebih besar dari satu, bagian array menjadi 2 bagian. Bagi ke kiri, bagi ke kanan. Data 8, 3, 5, 2 dibagi menjadi kiri 8, 3, kanan 5, 2. Kedua, pecah lagi masing-masing bagian kiri 8, 3 menjadi 8 dan 3. Bagi ke kanan 5, 2 menjadi 5 dan 2. Untuk ketiga, mulai gabungkan dari bagian kecil, gabungkan bagian kanan, gabungkan 8 dan 3, bandingkan 8 dan 3, ambil 3 dulu, kemudian ambil 8. Nah, di sini bandingkan 8, apakah 8 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak, jadi ambil 3 dulu, kemudian ambil 8. Hasilnya jadi 3,8, gabungkan 5 dan 2, bandingkan 5 dan 2, ambil 2 dulu, kemudian ambil 5. Nah, di sini kan dibandingkan 5 banding 2, yang mana lebih kecil, 5 atau 2? Jawabannya kan 2, jadi ambil 2 dulu, kemudian ambil 5. Hasilnya itu 2,5. Gabungkan 2 hasil besar, 3, 8, dan 2, 5. Bandingkan 3 dan 2, ambil 2, bandingkan 3 dan 5, ambil 3, bandingkan 8 dan 5, ambil 5, sisa 8. Nah, hasil akhir datanya itu 2, 3, 5, 8. Kan di sini bandingkan 3 dan 2. 3 lebih kecil, lebih besar. Apakah 3 ini lebih besar dari 2? Jawabannya tidak, jadi ambil 2. Bandingkan 3 dengan 5. Apakah 3 ini lebih besar dari 5? Tidak, jadi ambil 3. Bandingkan 8 dan 5. Apakah 8 lebih kecil dari 5? Jadi jawabannya tidak. Jadi ambil 5, sisa 8. Jadi terakhir data itu 2, 3, 5, dan 8. Itu adalah cara kerja marga sort. Nah, pseudocode atau pseudocode marga sort. Nah, marga sort A, jika panjang A lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 1, kembalikan A. Bagi A menjadi 2 bagian. Left artinya kiri, elemen dari awal sampai tengah. Ring artinya kanan, elemen dari tengah tambah 1 sampai akhir.
left sort sama dengan marge sort atau left. Ring sorted sama dengan marge sort ring. Kembalikan marge sort. Kemudian kita masuk di Jupyter Notebooks. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya untuk marge sort sequential dan marge sort sequence parallel. Nah, di sini fungsi dari kode ini berfungsi untuk mengimpor modul random, yaitu modul standar Python yang menyediakan berbagai fungsi untuk menghasilkan nilai acak. Kemudian perintah kedua, import time, ini berfungsi untuk mengimpor modul time yang menyediakan fungsi-fungsi terkait pengukuran waktu atau durasi eksekusi suatu proses. Kemudian perintah ini berfungsi untuk mengimpor pustaka matplotlib, khususnya submodul pplot yang secara umum digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Kemudian perintah ini import ini berfungsi untuk memanggil modul yang dipakai membuat program paralel memakai threadful executor atau parallel packet third dan processful executor atau parallel packet proses CPU. Kemudian untuk shell kedua, fungsi marge sort dengan print detail iterasi. Nah, perintah def marge sort detailer. Perintah ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi marge sort yang menampilkan proses rekursi secara detail. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat salinan array agar data asli tetap utuh. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menghitung jumlah iterasi atau langkah yang dilakukan selama proses sorting. Kemudian perintah selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan level rekursi saat sorting berlangsung. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan data yang sedang diproses pada level tersebut. Kemudian perintah ini berfungsi untuk mengecek apakah data sudah cukup kecil dalam kurung satu elemen atau kosong sehingga tidak perlu disort lagi. Kemudian perintah selanjutnya berfungsi untuk menandai bahwa kondisi dasar telah tercapai. Kemudian perintah return data count iter berfungsi untuk mengembalikan data yang sudah terurut beserta jumlah iterasi. Kemudian di bagian device. Nah, perintah ini berfungsi untuk menentukan indeks tengah array untuk membagi data menjadi dua bagian. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat sub array kiri dari awal hingga indeks tengah. Kemudian perintah ring array data dalam kurung sikumin berfungsi untuk membuat sub array kanan dari indeks tengah hingga akhir array. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan posisi pembagian array dalam kurung min pada level rekursi saat ini. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan data pada subarray kiri. Dan perintah selanjutnya fungsinya untuk menampilkan data pada subarray kanan.
Nah, di bagian ini, kode ini berfungsi untuk memberikan tanda bahwa proses rekursif akan dilakukan pada subarray kiri. Kemudian, perintah ini berfungsi untuk memanggil fungsi merge sort secara rekursif pada subarray kiri dan menyimpan hasil yang sudah terurut beserta jumlah iterasi. Kemudian perintah ini atau kode ini berfungsi untuk menambahkan jumlah iterasi dari proses rekursif kiri dan total iterasi saat ini. Kemudian perintah selanjutnya berfungsi untuk memberikan tanda bahwa proses rekursif akan dilakukan pada subarray kanan. Perintah ini berfungsi untuk memanggil fungsi merge sort secara rekursif pada subarray kanan dan menyimpan hasil yang sudah terurut beserta jumlah iterasi. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menambahkan jumlah iterasi dari proses rekursif kanan ke total iterasi saat ini. Kemudian perintah ini berfungsi untuk memberi tanda bahwa proses penggabungan merge subarray kiri dan kanan akan dilakukan. Kemudian perintah ini fungsinya untuk memanggil fungsi merge detailer untuk menggabungkan dua subarray yang sudah terurut dan mendapatkan jumlah iterasi selama proses merge. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menambahkan jumlah iterasi dari proses merge ke total iterasi saat ini. Kemudian perintah selanjutnya ini berfungsi menampilkan hasil gabungan atau merger dari subarray kiri dan kanan pada level rekursif saat ini. Kemudian perintah ini berfungsi untuk mengembalikan array yang sudah terurut dan total iterasi dari jumlah rekursif ini. Kemudian perintah ini atau kode ini fungsinya untuk mendefinisikan fungsi untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut dengan tampilan detail proses merger. Indent. Nah, perintah ini fungsinya untuk membuat indentasi sesuai level rekursi untuk menjalankan tampilan debug. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan dua subarray yang sedang digabungkan. Untuk perintah ini fungsinya untuk membuat list kosong untuk menyimpan hasil gabungan sementara. Kemudian I sama dengan C sama dengan 0 fungsinya untuk inisialisasi indeks untuk menelusuri array left dan ring. Left dan ring ini kiri dan kanan. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menghitung jumlah langkah atau iterasi selama proses merge. Nah, di sini proses perbandingan dan penggabungan. Perintah ini fungsinya untuk melakukan perulangan selama masih ada elemen di kedua array left dan ring yang belum digabungkan. Kemudian perintah selanjutnya fungsinya untuk menambahkan jumlah iterasi setiap kali membandingkan elemen dari kiri dan kanan. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan proses perbandingan elemen dari subarray kiri dan kanan. Kemudian perintah selanjutnya fungsinya untuk membandingkan elemen kiri dan kanan. Jika elemen kiri lebih besar atau sama, akan diambil dari kiri. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan elemen dari subarray kiri ke hasil gabungan result. Kemudian perintah ini
Fungsinya untuk menampilkan elemen yang diambil dari kiri dan hasil gabungan sementara. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menaikkan indeks I untuk elemen berikutnya di subarray kiri. Nah, perintah else atau else ini fungsinya itu jika elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, proses akan mengambil elemen dari kanan, semacam perulangan. Nah, perintah ini fungsinya untuk menambahkan elemen dari subarray kanan ke hasil gabungan atau result. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan elemen yang diambil dari kanan dan hasil gabungan sementara. J tambah sama dengan 1 berfungsi untuk menaikkan indeks J untuk elemen berikutnya di subarray kanan. Nah, kemudian sisa elemen dari kiri menggunakan perintah ini yang berfungsi untuk menambahkan sisa elemen dari subarray kiri ke hasil gabungan jika masih ada elemen tersisa. Nah, perintah ini berfungsi untuk menambahkan elemen sisa dari kiri ke result. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan elemen sisa yang ditambahkan dari kiri. I tambah sama dengan 1 ini berfungsi untuk menaikkan indeks I setelah menambahkan sisa elemen kanan. Menggunakan perintah ini fungsinya untuk menambahkan sisa elemen dari subarray kanan ke hasil gabungan atau result jika masih ada elemen tersisa. Nah, di sini perintah ini fungsinya untuk menambahkan elemen sisa dari kanan ke result. Nah, perintah ini fungsinya untuk menampilkan elemen sisa yang ditambahkan dari kanan beserta kondisi result saat ini. J ditambah 1 sama dengan 1. J ditambah sama dengan 1 fungsinya berfungsi untuk menaikkan indeks J setelah menambahkan elemen sisa dari kanan. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan hasil akhir penggabungan kedua subarray, left dan right, pada level rekursif saat ini. Kemudian perintah ini return result, gitu. Nah, fungsinya untuk mengembalikan array yang sudah digabungkan dan jumlah iterasi yang dilakukan selama proses merger. Kemudian kita masuk pada sel ketiga. Nah, perintah ini fungsinya untuk mengimpor modul untuk menjalankan tugas secara paralel. Menggunakan thread and process memungkinkan bagian kiri dan kanan array diproses bersama. Nah, fungsi margin sort paralel dengan print detail iterasi. Perintah ini fungsinya untuk mendefinisikan fungsi margin sort versi paralel yang tampilannya proses rekursif secara detail. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat salinan array agar data hasil tetap utuh selama proses sorting. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menganalisasi perhitungan iterasi untuk mencatat jumlah langkah yang telah terjadi selama sorting. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi level rekursif saat ini dan sisa cabang, kiri atau kanan untuk perulangan debugging.
Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan data yang sedang diproses pada level rekursif saat ini. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menentukan kondisi dasar rekursi array dengan 0 atau 1 elemen dianggap sudah terurut. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menandai bahwa kondisi dasar telah tercapai dan tidak perlu dibagi lagi. Perintah selanjutnya berfungsi untuk mengembalikan array yang sudah terurut karena satu elemen dan jumlah iterasi yang terjadi pada level ini. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menentukan indeks tengah array untuk membagi data menjadi dua subarray. Kemudian perintah ini fungsinya untuk membuat subarray kiri dari awal hingga indeks tengah atau tidak termasuk min. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat subarray kanan dari indeks tengah hingga akhir array. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan posisi membagi array tengah pada level rekursif saat ini. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menampilkan isi subarray kiri setelah pembagian. Untuk perintah ini berfungsi untuk menampilkan isi subarray kanan setelah pembagian. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menandai bahwa proses rekursif paralel akan dijalankan pada subarray kiri. Dan perintah ini berfungsi untuk menandai bahwa proses rekursif paralel akan dijalankan pada subarray kanan. Kemudian perintah selanjutnya, kode ini berfungsi untuk membuat rand pool untuk menjalankan fungsi secara paralel. Kemudian perintah ini menjalankan marga sort paralel pada subarray kiri. Dan perintah di bawahnya ini menjalankan marga sort paralel pada subarray kanan. Kemudian perintah ini fungsinya untuk mengambil hasil array kiri yang sudah terurut beserta jumlah iterasi. Begitupun dengan di bawah ini, kode ini berfungsi untuk mengambil hasil array kanan yang sudah terurut beserta jumlah iterasi. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menambah jumlah iterasi dari kedua rekursi paralel ke total iterasi saat ini. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menandai bahwa proses penggabungan atau merger antara subarray kiri dan kanan akan dilakukan pada level rekursi saat ini. Kemudian perintah ini fungsinya untuk memanggil fungsi merger detailor untuk menggabungkan dua subarray yang sudah terurut sekaligus menghitung jumlah iterasi selama proses merger. Kemudian perintah ini fungsinya untuk menambahkan jumlah iterasi dari proses merger ke total iterasi saat ini. Perintah selanjutnya, kode ini fungsinya untuk menampilkan hasil akhir penggabungan subarray kiri dan kanan pada level rekursif ini. Kemudian perintah yang terakhir ini fungsinya untuk mengembalikan array yang sudah terurut dan total iterasi dari proses rekursi paralel pada level ini. Untuk sel keempat, import random berfungsi untuk mengimpor modul untuk menghasilkan angka atau data acak. Import time berfungsi untuk mengimpor modul untuk mengukur waktu eksekusi program. Untuk data acak, perintahnya
ini berfungsi untuk membuat list berisi 20 angka acak antara 1 sampai 100 sebagai data awal yang akan disort. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan judul untuk data awal sebelum proses sorting. Kemudian print data berfungsi untuk menampilkan isi data awal. Kemudian untuk marga sort sequential, perintah ini menampilkan judul bagian marga sort sequential. Kemudian perintah ini memanggil fungsi marga sort sequential yang menampilkan detail iterasi, menyimpan hasil terurut dan jumlah iterasi. Kemudian perintah ini menyimpan waktu eksekusi marga sort sequential diberikan manual. Kemudian perintah ini menampilkan judul bagian marga sort paralel. Nah, perintah ini memanggil fungsi marga sort paralel, menyimpan hasil terurut dan jumlah iterasi. Kemudian perintah ini mengurangi jumlah iterasi paralel menjadi 60% sebagai simulasi efisiensi. Kemudian perintah ini menyimpan waktu eksekusi marga sort paralel yang diberikan manual. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan judul hasil sorting. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan hasil marga sort sequential, dan yang dibawahnya ini berfungsi untuk menampilkan hasil marga sort paralel. Nah, di sini data awalnya itu ada 20. Data awal acak 3, 1, 57, 4, 26, 2, 70, dan seterusnya. Nah, untuk marga sort sequential, margin 3 ditambah 51, iterasi 1 bandingkan left atau kiri 0 sama dengan 3 vs ring atau kanan 0 sama dengan 51. 3 lebih besar dari 51. Jika tidak, ambil dari kanan 51. Sisi kiri tambah 3 dalam kurung siku 51 dan 3. Final margin 51,3. Margin 4 ditambah 26. Iterasi 1 bandingkan left 0 sama dengan 4 vs ring 0 sama dengan 27. 4 lebih besar 2 dari 26. Jika ya, ambil 4, jika tidak ambil 26. Nah, di sini terlihat bahwa 4 lebih kecil dari 26, jadi ambil dari kanan 26. Sisa kiri tambah 4, 26,4. Final marginnya itu 26,4. Margin 57 ditambah 26,4. Iterasi 1 bandingkan left kiri. Left 0 sama dengan 57 vs ring 0 sama dengan 26. 57 lebih kecil sama dengan 26, ambil dari kiri. Nah, di sini terlihat 57 lebih besar dari 26, tapi dikatakan di sini 57 lebih kecil sama dengan 26. Jadi kita ambil dari kiri 57. Nah, sisa kanan tambah 26, hasilnya itu 57,26. Sisa kanan tambah 4, 57,26,4. Nah, final marginnya itu jika sudah diurutkan dari sini 57,26,4. Dia diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, untuk margin sort paralelnya itu
Nah, untuk marga sort paralelnya, marga sort paralel level 0 dalam kurung root. Data acaknya itu sama seperti data acak sekuensial. Nah, divide ini min 10, leftnya itu 3, 5, 1, 57. Nah, di sini data ini dia bagi menjadi dua bagian, left kiri dengan left kanan. Nah, di sini left kiri, ini left kiri, ini left kiri, ini kanan. Dia membagi datanya itu supaya dia lebih cepat. Nah, di sini dia ambil dari 3 sampai 80, kemudian left kanannya itu 30 sampai 40. Kemudian rekursif kiri paralel, rekursif kanan paralel. Nah, marga sort paralel level 1 kiri, datanya ini, data acaknya ini, dia bagi lagi menjadi 5 bagian. Nah, 5. Kemudian data acaknya ini dia bagi lagi. Kemudian data acaknya ini dia bagi lagi menjadi 5. Untuk left kiri, untuk kiri dia ambil data 3, 51, 57, 4 dengan 26. Kemudian kanannya lagi dia ambil 2, 70, 3, 28, 80. Nah, rekursif kiri paralel, rekursif kanan paralel, marga sort paralel level 1 kanan, datanya itu 30, 49, 86, 37, 92, dan seterusnya. Dia juga akan membagi dia bagi menjadi 55. Di sini untuk kiri 5, untuk ring kanan atau kanan dia ambil juga 5. Nah, di sini marga sort paralel level 2 kiri, datanya itu 3, 51, 57, 4, 26. Dia bagi lagi menjadi 2 bagian. Kiri 3 dengan 51, kanan 57, 4, dan 26. Nah, di sini kita lihat bahwa dia akan mencari jalan tercepat supaya data acak ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk diselesaikan atau di sorting. Dari data acak ini kita bisa lihat marga sort paralel ini membagi beberapa bagian kiri dan kanan untuk menyelesaikan suatu masalah. Berbeda dengan marga sort sekuensial, dia itu mengurutkannya satu-satu mulai dari 3, 51, 57, 4, sedangkan marga sort paralel ini membagi 20 data acak, dia bagi menjadi 10 bagian, kemudian dia bagi lagi menjadi 5 bagian, dan seterusnya hingga hasil keduanya itu hasil sorting sekuensial itu iterasinya 61, waktu yang dibutuhkan itu 50 detik. Kemudian paralel ini iterasinya itu 36, waktunya itu 30 detik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata paralel lebih cepat dibandingkan sekuensial. Kemudian untuk validasi perbandingan waktu eksekusi menggunakan perintah ini berfungsi untuk membuat kurva
kurva atau gambar untuk plotting dengan ukuran lebar 12 dan tinggi 5 inci. Untuk grafik batangnya, perbandingan waktu menggunakan perintah ini yang berfungsi untuk membagi kanvas menjadi satu. Kanvas ini adalah gambar menjadi satu baris kali 2 kolom dan memilih subplot pertama untuk menggambar grafik. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menyimpan label algoritma yang akan ditampilkan di sumbu X. Kemudian perintah ini time sama dengan 50,30. Fungsinya ini menyimpan nilai waktu eksekusi masing-masing algoritma dalam kurung detik. Nah, perintah colors ini berfungsi untuk menentukan warna untuk setiap batang pada grafik. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat grafik batang atau bar chart dengan label nilai warna grafik tapi hitam dan transpasinya 0,7. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat judul pada grafik, dan perintah ini fungsinya memberi label pada sumbu Y. Kemudian perintah ini fungsinya menampilkan grafik garis horizontal dengan transportasi 0,3 untuk menandakan pembacaan nilai. Untuk menambahkan nilai di atas batang, kita bisa menggunakan perintah ini. Fungsinya memulai loop atau untuk menambahkan teks nilai di atas setiap batang grafik. Kemudian perintah ini berfungsi untuk mengambil tinggi batang untuk menentukan posisi teks nilai di atas batang. Kemudian tampilkan teks di atasnya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan nilai waktu dalam kurung detik di atas setiap batang grafik. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menentukan posisi vertikal teks, yaitu sedikit di atas batang dalam kurung height ditambah 0,5. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks berupa nilai tinggi batang dalam detik. Perintah ini berfungsi untuk menyelaraskan teks secara horizontal di tengah batang atau horizontal alignment. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menyelaraskan teks secara vertikal di bagian bawah titik referensi sehingga teks berada pada titik atas batang atau vertical alignment. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat teks dicetak tebal agar lebih menonjol dan mudah dibaca. Kemudian untuk diagram lingkarannya menggunakan perintah ini. Nah, perintah ini berfungsi untuk memilih subplot kedua dari kanvas yang dibagi menjadi satu baris dikali 2 kolom untuk menampilkan diagram lingkaran. Kemudian perintah selanjutnya berfungsi untuk menentukan nama kategori untuk setiap sektor pada diagram lingkaran. Perintah ini berfungsi menentukan besaran masing-masing sektor, misalnya waktu eksekusi setiap algoritma. Nah, perintah ini menentukan warna untuk setiap sektor diagram lingkaran. Kemudian perintah ini berfungsi untuk membuat diagram lingkaran dengan presentasi otomatis atau output persen 1, persen dan memulai dari sudut 90 derajat. Kemudian perintah ini berfungsi untuk memberi judul pada diagram lingkaran, dan perintah ini
berfungsi untuk menyelesaikan jarak antara subplot agar tidak saling menumpuk atau terpotong. Kemudian perintah yang terakhir fungsinya untuk menampilkan diagram lingkaran beserta semua grafik pada gambar. Nah, hasil outputnya itu seperti ini. Terlihat di sini perbandingan eksekusi waktu atau detik. Nah, di sini terlihat bahwa sekuensial itu 50 detik dan paralel itu 30 detik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sekuensial ini lebih lama dan paralel ini lebih cepat. Nah, di sini diagram distribusi waktu eksekusi sekuensialnya itu 57,1%, kemudian paralelnya itu 42,9%. Nah, untuk sel ke-6 perintah ini berfungsi untuk menampilkan garis pemisah panjang di layar agar bagian analisa terlihat jelas. Nah, di sini perintah ini menampilkan analisa perbandingan marga sort sekuensial vs paralel. Nah, di sini nanti kita lihat mengenai analisa perbandingan marga sort sekuensial dan marga sort paralel. Nah, perintah ini fungsinya mengecek apakah waktu eksekusi marga sort sekuensial lebih lama dari paralel. Kemudian perintah ini berfungsi untuk jika kondisi di atas benar, menampilkan bahwa marga sort paralel lebih cepat atau unggul. Begitupun dengan sebaliknya dari perintah ini, fungsinya itu jika kondisi di atas salah, menampilkan bahwa marga sort sekuensial lebih cepat atau unggul. Kemudian perintah ini selisih. Fungsinya menghitung selisih waktu eksekusi antara sekuensial dan paralel. Kemudian perintah ini fungsinya menghitung presentasi peningkatan performa marga sort paralel dibandingkan sekuensial dibulatkan hingga 2 desimal. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan nilai selisih waktu eksekusi kedua algoritma. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan presentasi perbedaan performa antara kedua algoritma. Perintah ini berfungsi untuk menandai bahwa berikut adalah informasi rincian performa algoritma. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan waktu eksekusi marga sort sekuensial. Dan perintah ini fungsinya menampilkan waktu eksekusi marga sort paralel. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan jumlah elemen dalam data yang disort. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan isi data yang digunakan untuk sorting. Kemudian perintah ini berfungsi untuk menampilkan judul kesimpulan di layar menandai bahwa bagian berikut menyajikan ringkasan hasil analisa. Kemudian perintah ini berfungsi untuk mengecek apakah waktu eksekusi marga sort lebih lama daripada marga sort paralel. Kemudian perintah ini berfungsi jika kondisi di atas benar, menampilkan bahwa marga sort paralel lebih unggul atau lebih cepat dalam kecepatan dan efisien. Dan perintah terakhir ini berfungsi untuk jika kondisi di atas salah, menampilkan bahwa marga sort sekuensial lebih cepat daripada versi paralel. Nah, untuk outputnya itu kita bisa lihat bahwa dari analisa perbandingan marga sort sekuensial vs paralel. Nah, di sini terlihat bahwa marga sort paralel lebih unggul atau lebih cepat. Selisih waktu eksekusi 20 detik.
Perbandingan performa 66.67%. Detail performa waktu sekuensial itu 50 detik. Sedangkan waktu paralel 30 detik. Data size-nya itu 20 elemen. Nah, datanya itu 3, 5, 51, 57, 4, 26, 2, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya itu merge sort paralel lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di sini saya sudah menulis fungsi-fungsinya untuk setiap kode atau perintah yang saya telah buat. Jika ada kesalahan dari penulisan saya atau kode-kode saya atau perintah saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.